Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Syakila dengan NIM 220211501028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya, khususnya pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Dan untuk fungsi bangunan yang saya rancang ini yaitu bangunan bentang lebar pada gedung olahraga atau sport center. Selanjutnya di sini ada studi literatur. Jadi saat kita ingin merancang sesuatu, tentu kita harus mengetahui dulu apa yang ingin kita rancang. Jadi yang saya rancang pada SPA kali ini yaitu bangunan sport center. Jadi studi literatur terkait bangunan gedung olahraga atau sport center adalah bagian penting dari perencanaan dari desain untuk memahami prinsip-prinsip standar dan inovasi terkini. Studi literatur tentang gedung olahraga ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis, serta standar desain dalam merancang gedung olahraga. Di sini saya akan bahas singkat saja. Untuk definisi gedung olahraga yaitu merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung berbagai jenis kegiatan olahraga, baik dalam skala kecil, komunitas lokal maupun besar, itu pertandingan internasional. Jadi gedung ini bisa berupa stadion, arena indoor, kolam renang, lapangan tenis, pusat kebugaran, atau gedung serbaguna untuk berbagai jenis olahraga, baik itu olahraga basket, voli, futsal, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada studi banding. Jadi bangunan yang saya jadikan studi banding pada perancangan saya kali ini yaitu pada Medellin Sports Center Coliseum yang letaknya itu berada di Kolombia. Jadi Medellin Sports Center Coliseum ini merupakan kompleks olahraga ikonik yang terletak di Medellin, Kolombia. Jadi fasilitas pada bangunan ini merupakan salah satu proyek infrastruktur olahraga yang paling penting di kota tersebut dan telah menjadi model bagi desain urban yang menggabungkan olahraga, komunitas, dan arsitektur modern. Dan terdapat juga berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di gedung olahraga tersebut. Di antaranya itu ada arena serbaguna, kolam renang, lapangan atletik, lapangan sepak bola, ruang kebugaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk gambaran proyek. Jadi, lokasi perancangan saya ini berada eh, Jalan Daeng di Jalan Daengopu Risanju yang berada di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk latar belakangnya bahwa Kota Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota metropolitan yang terus berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan dengan gaya hidup yang modern dan kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin semakin banyak masyarakat yang tertarik berolahraga. Jadi oleh karena itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi permintaan masyarakat akan ruang olahraga yang layak dan berkualitas. Jadi, Kota Makassar memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga. Pembangunan gedung olahraga, eh, dengan pembangunan gedung olahraga ini dapat menjadi pusat pengembangan atlet lokal dalam berbagai cabang olahraga. Dan lokasi proyek ini juga merupakan kawasan bekas Stadion Matuani yang memiliki sejarah penting bagi masyarakat Makassar, terutama bagi penggemar olahraga sepak bola. Namun setelah diratakan pada eh, lokasi stadion ini,
Kawasan ini telah menjadi lahan kosong yang memerlukan perhatian dan revitalisasi agar tidak menjadi ruang yang terbengkalai. Dan dengan membangun gedung olahraga di lahan bekas Stadion Matuangin ini, tidak hanya menjadi upaya pemanfaatan kembali lahan kosong, tetapi juga berfungsi sebagai langkah revitalisasi yang meningkatkan kualitas fasilitas publik di Makassar. Dan terdapat juga beberapa tujuan dan sasaran pada proyek rancangan ini. Yang pertama itu tentu kita menyediakan fasilitas olahraga yang memadai. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, revitalisasi kawasan pada lahan bekas Stadion Matoangi. Dan juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan untuk rumusan permasalahan pada perancangan ini yaitu bagaimana kita merancang gedung olahraga yang multifungsi sesuai dengan berbagai cabang olahraga, optimal dalam penggunaan lahan, terintegrasi dengan iklim tropis Kota Makassar, serta inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan konsep. Jadi konsep yang saya gunakan itu konsep Sustainable Athletic Facilities Design. Jadi Sustainable Building merupakan desain fasilitas olahraga yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, hemat energi, dan memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan di sini ada diagram pendekatan pada konsep yang saya gunakan. Selanjutnya ada pada analisis lokasi, yaitu lokasi proyek. Jadi lokasi proyek itu berada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Mariso, Kelurahan Mario. Dan tepatnya di Jalan Daeng Opu Risaju, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ada aturan peruntukan lokasi pada di lokasi tersebut, yaitu berdasarkan aturan RT RW Kota Makassar 2015 hingga 2034. Terkhusus Kecamatan Mariso termasuk dalam kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf C merupakan kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional, dan internasional. Nah, selanjutnya ada kompetitor. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, di sini saya masukkan beberapa kompetitor. Yang pertama itu ada GOR Pemuda Veterani yang berada di Jalan di Pangeran Veterani. Yang kedua ada Smash Badminton, ada arenatorium dari Unhas, dan ada juga GOR Sudiang. Jadi analisis untuk kompetitor ini tentu sangat penting dalam saat kita ingin merancang itu merancang bangunan yang serupa. Selanjutnya ada potensi dan permasalahan. Jadi tujuan dalam potensi permasalahan ini itu untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar tapak, seperti jarak antara bangunan komersial atau bangunan apa yang dapat menjadi penunjang dari bangunan yang akan kita rancang. Jadi di sini pada radius 1 kilometer terdapat rumah sakit bersalin, ada Tuserba Murah, Shift Gym, SPBU, apotek, dan tempat pusat perbelanjaan. Dan ini juga untuk radius 3 km terdapat
Center Point of Indonesia atau CPI, ada Super Futsal, Goro Arena, Futsal Holic, dan Pantai Losari, yang jaraknya itu tidak saling berjauhan. Selanjutnya ada analisis lokasi terkait lingkungan. Di sini saya juga kumpulkan mengenai apa-apa saja bangunan yang dapat menjadi penunjang untuk gedung olahraga yang akan saya rancang ini. Jadi terdapat berbagai fasilitas yang dapat menjadi penunjang, yaitu ada fasilitas olahraga, ada fasilitas publik, fasilitas wisata, dan fasilitas komersial. Selanjutnya untuk topografi, jadi pada lahan bekas Stadion Matuangin ini, setelah kelompok kami itu melakukan analisis, telah dicantumkan di sini bahwa di sekitar lokasi tersebut tanahnya itu sudah tidak ada, beberapa yang sudah tidak rata lagi karena itu mungkin bekas dari penggalian, dan ada juga terdapat cegukan tanah. Nah, dan ada beberapa material dari bekas penggusuran dari Stadion Matuangin sebelumnya. Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu pada arena tapak yang tidak rata di bagian samping akan di-cut dan di-fill. Dan area tidak rata pada bagian tengah akan disamakan kedalamannya dengan cara di-cut atau di-fill. Dan untuk analisis lokasi utilitas. Jadi untuk sumber utilitas di lokasi tersebut itu sangat memadai. Terdapat banyak tiang listrik di sekitar lokasi tapak. Dapat kita lihat gambar di sini. Pada sebelah utara tapak juga terdapat beberapa tiang listrik. Sebelah selatan, barat, dan timur itu juga terdapat beberapa tiang listrik. Jadi ini sudah cukup memadai pada lokasi tapak tersebut. Dan untuk iklim dan cuaca, pada analisis lokasi iklim dan cuaca ini telah didapatkan dari sumber WeatherSpark, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan angin di Kota Makassar itu berfluktuasi sepanjang tahun. Jadi kecepatan angin itu tidak merata tiap tahun. Jadi upaya yang dapat dilakukan yaitu mungkin cuma penambahan vegetasi, pemanfaatan vegetasi sekitar sehingga dapat menciptakan udara sejuk dari angin dan paparan sinar matahari. Dan di sini ada aksesibilitas, di mana pada lokasi tapak ini kita dapat mengaksesnya melalui beberapa jalan. Boleh dari jalan Ratulangi ke jalan Pajonga, jalan Stadion, dan sampai ke lokasi tapak. Atau mau lewat dari jalan Putri Salju, jalan Pajonga, jalan Stadion, dan sampai ke lokasi tapak. Jadi di sini ada berbagai banyak macam akses. Banyak akses yang dapat kita lalui untuk memasuki lokasi tapak tersebut. Dan untuk kebisingan kawasan ini terbilang terdapat sumber kebisingan utama. Tentunya ini berasal dari kebisingan dari kendaraan yang lewat di jalan utama.
Dan ada juga sumber kebisingan sedang yang mungkin hanya berasal dari sekitar permukiman warga atau tempat-tempat area komersial. Dan ada vegetasi juga di sini. Untuk vegetasi pada lokasi tapak ini juga sangat memadai. Di lokasi tersebut terdapat banyak vegetasi yang mungkin bisa kita gunakan kembali atau ada beberapa yang akan dihilangkan. Dan ini ada output dari analisis lokasi ukuran site. Jadi ukuran tapak yang akan saya rancang itu sebesar 51,825 meter per kubik, meter persegi. Jadi ini sekitar 5 hektar. Dan untuk aturan pembangunan, jadi pada perancangan saya kali ini itu setelah saya buat masukkan aturan pembangunan khususnya pada KDB, RTH, dan GSB-nya. Jadi KDB-nya itu sebesar 60%, RTH 40%, dan didapatkan juga untuk perhitungan GSB seper 2 kali lebar jalan di dasar. Dan juga di sini ada terdapat data-data untuk lebar jalan. Selanjutnya informasi site sama mengenai data-data lebar jalan dan lajur dari jalan tersebut. Ini ada utilitas, kebisingan site, vegetasi seperti yang saya sebutkan. Jadi vegetasinya itu ada yang dimanfaatkan dan ada juga dihilangkan. Jadi kita atur sebagaimana agar vegetasi ini bisa berfungsi dengan baik. Ada sirkulasi aksesibilitas, view in, view masuk dan view keluar, matahari dan angin. Dan ada peraturan perancangan gedung, pelaku aktivitas, kebutuhan ruang. Sini ada beberapa kebutuhan ruang yang diperlukan, kebutuhan parkir, besaran ruang yang telah saya buat, hubungan ruang, matriks hubungan ruang, ini diagram bubble lantai 3, konsep bentuk. Jadi saya mengambil konsep bentuk dari rumah bola soba yang merupakan rumah khas Sulawesi Selatan. Konsep struktur, konsep utilitas, rencana tribun, dan untuk ini untuk set plan, block plan, Dena di lantai 2, dan untuk tampak bangunan saya ini seperti ini, tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan presentasi saya dengan baik kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.